Ikuti dialog Palembang pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 di mana saja Anda berada. Alhamdulillah pagi hari ini pukul 8 waktu Indonesia Barat kita bersama di acara Dialog Palembang pagi ini. Dengan tema hari ini adalah Selamatkan Rakyat, Perang Melawan Judi Online dan Offline. Dan narasumber kita akan hadirkan untuk Anda via telepon pagi hari ini hingga nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa, siaran kita pagi ini bisa Anda saksikan langsung juga di channel YouTube RRI Palembang. Anda bisa bergabung, berikan pertanyaan atau tanggapan Anda nanti di line telepon di 369927 atau juga WA Pro 1 0821 7927 9090 melalui acara kita. Silakan, kita akan hadirkan dialog Palembang pagi ini sampai nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dengan seperti kita sampaikan tadi bahwa yang namanya judi online ini sudah menjadi bahasan tingkat nasional, bahkan seluruh pihak baik masyarakat, pemerintah, ini adalah kolaborasi yang sangat luar biasa untuk memerangi namanya judi online. Nah pendengar, dari informasi kita sampaikan tadi bahwa data PPATK selama 5 tahun tersebut ini ditambah dengan data yang ditemukan sepanjang 2023 diperkirakan kurang lebih 5 juta orang bermain judi online. Oleh karena itu, ini harus kita tidak hanya mengandalkan penegak hukum saja dalam perang melawan judi online, tetapi juga hanya melakukan pencegahan saja, tapi juga penindakan penting untuk memberikan efek jerah. Seperti apa penindakan ini nanti kita akan hadirkan bersama narasumber kita. Kita masih mencoba menghubungi dua narasumber kita via telepon, yakni yang pertama adalah salah seorang advokat dan dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Bapak Dr. Ismail Petanasi SHMH. Dan nanti juga kita akan mencoba menghubungi Wakil Ketua Komisi 5 ya DPRD Provinsi Sumsel, Bapak Saiful Fadli. Kita masih mencoba menghubungi kedua narasumber kita via telepon. Nah pendengar, penyuluhan ini menjadi sangat penting, edukasi kepada masyarakat bahwa tidak semua masyarakat itu menganggap judi online itu mengerikan, tetapi bahkan ini menjadi mainan, sesuatu yang menggembirakan. Itu yang paling berbahaya. Karena juga dikatakan ini menganggap uang hilang Rp100.000 itu ya dibuat happy gitu, gembira-gembira aja. Padahal ini dampaknya sangat berbahaya sekali. Nah, dari sisi lain penindakan ini menekankan perlunya pengefektifan polisi cyber. Karena judi online termasuk kejahatan cyber yang pelakunya diancam dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Polisi cyber diminta menelusuri dan menindak tegas para operator atau pelaku usaha yang terafiliasi dengan judi online. Karena judi online itu begitu masif penyebarannya karena ada operator yang memberikan atau juga memfasilitasi di Indonesia. Baik berikut sampai kita menantikan dua narasumber kita, silakan yang ingin bergabung di line telepon atau di WA Pro 1 silakan di 369927 atau juga WA Pro 1 0821 7927 9090 melalui Pro 1 RRI Palembang karena informasi dan inspirasi untuk Anda. Baik, kita akan hadirkan dulu. Iya, ini ada pendengar kita yang mau bergabung. Silakan kita undang dulu di line telepon. Ya, selamat pagi RRI. Assalamualaikum Mbak Nadia. Waalaikumsalam. Kin ya? Pak izin. Udah kemarin ya. Mbak. Dari Pelaju kah ini? Iya betul. Apa kabar Kin? Alhamdulillah. Baik ya. Ya. Kok kurang semangat sih? Semangat pagi gitu. Jadi lemes, saya terbawa arusnya, jadinya lemes juga gitu. Jadi Baik. gini Mbak. Sebenarnya ya itu tadi kan kita sih nggak bisa menyalahkan satu sama lain ya. Ada yang mengatakan tadi katanya kan dibikin happy walaupun hilang itu uang 100.000 gitu nyaman, ya. gitu kan. Mungkin dia mendapatkannya secara mudah. Iya.
ya mungkin dia mendapatkan uangnya secara mudah. Mm-mm. Tapi bagi yang memang Tapi ini loh Kin, kasus ini kan banyak menjerat itu masyarakat malah menengah ke bawah gitu. iya, tapi kalau yang Mm-mm. merasa dia mendapatkannya dengan Mudah. keluh kesah, Oh. setidak-tidaknya pasti dia memperhitungkan Mm-mm. mana yang lebih bermanfaat atau Mm-mm. tidaknya. Ya, baik. Apalagi kalau yang berpenghasilannya istilahnya cukup hanya beli kerupuk, kan pikir-pikir dua kali mau main Mm-mm. itu. Berarti ini harus ke pelakunya, masyarakatnya harus sadar dulu gitu Iya, ya. jadi kalau dia ibaratnya mengutamakan kemaslahatan agar Mm-mm. tidak tergelincir, terutama anaknya itu kan kalau dikasih uang jajan, jajan apa, diberikan apa, atau Mm-mm. kalaupun dikasih uang, uangnya dikemanakan, itu kan harus dikoreksi Oleh orang tuanya, oleh orang pengawasan berarti tuanya. ya. Iya, yang penting kan kata pepatah itu kan hidup ini kan jangan tomak, jangan serakah, mau juang Palembang tuh kan ujung-ujungnya Syukuri apa yang cetuan. ada gitu ya. Iya, ya kita kan sudah bisa bisa memberi apa, mengambil satu contoh dengan banyaknya jatuh korban, dengan adanya Mm-mm. terjadinya pembakaran antara keluarga gitu kan Iya. akibat apa? Ketidakserasian. Jadi Hmm. kalau ingin selamat ya jangan dekat-dekati Yang namanya judi atau gitu. jangan main judi. Soalnya gini, walaupun eh ada polisi cyber ataupun Mm-mm. situs-situsnya ditutup, kan orang banyak beraneka macam cara yang namanya judi. Coba aja Mm-mm. tengok di pasar burung itu ayam aja diadu-aduin. Sabung gitu ya. Itu lain masalah gitu. Nah, jadi Baik. selagi kita tidak merasa hidup cukup, Heeh. selamanya kurang. Cobalah kita itu harus Iya. harus jadi orang yang qanaah. Heeh, Kalau heeh. cukup dengan pemberian yang maha kuasa, insya Allah Insya hidupnya Allah tidak akan nyaman. seperti itu ya. Iya, tapi kalau kita merasa kurang, ya seperti ibaratnya minum air di lautan, haus terus, Selalu nggak ada haus gitu. istirahat. Aduh bisa aja. Baik Kin, terima kasih ya Kin. Oh, Mbak, sebentar. Oh belum. Nah, apalagi ini ada Iya, iya. desas-desus orang yang Kena kena dapat judi bansos. ataupun korban judi online itu kan mau dikasih bansos ya, mau dikasih Mm-mm. hadiah. Lah, bansos yang sebenarnya aja kadang-kadang nggak tepat sasaran, Iya, yang sudah hidupnya mapan masih masih diberikan, dapat. sementara yang hidupnya Mm-mm. memang ya kepribasannya sehari makan sambal terasi sama kerupuk Nggak aja dapat. nggak dapat bansos. Mm-mm. Nah, Lah ini, sementara yang judi dikasih bansos enak temenan. Waduh, aku nggak nah, cocok deh, nggak setuju deh Mbak. iya 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 baik Wah, baik baik. terima kasih ya Mbak Terima Nia yang kasih cantik. Kin. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik kita sudah terhubung dengan narasumber kita yakni eh, advokat dan dosen Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang, Bapak Dr. Ismail Petana SMH. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Baik, kita tadi sudah sempat ngobrol banyak sama pendengar kita berkaitan dengan tema hari ini, selamatkan rakyat perang melawan judi online dan offline. Nah, gimana Oke, nih Pak siap. Ismail menanggapi permasalahan yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan dan juga ini adalah salah satu masalah yang sangat luar biasa buat kita bangsa Indonesia. Silakan Pak Mm-mm. Ismail. Ya, Ya, silakan gimana tanggapannya berkaitan dengan masalah judi online ini Pak Ismail? ini kalau dari ini kan kalau di masalah judi online kan banyak dari aspek nih. Mm-mm. Maksudnya itu aspeknya itu permasalahannya, ya Iya. kan? Dari kita mau lihat dari sisi mana nih, ya kan? Kalau dari sisi Mm-mm. orang tua bisa, Si ya kan? orang tua. Dari sisi Keminfo juga, ya kan? Mm-mm. Nah ini mau yang enaknya mau dibahas dari sisi mana dulu nih? Oke. Sisi orang tua boleh dulu kita. Oke. Dari sisi orang tua. Jadi kayak gini, dari sisi orang tua. Ya. Memang kalau untuk digitalisasi ini kan kita tidak bisa melawan arus. Mm-mm. Itu yang sering saya sampaikan pada saat mengajar di dalam kelas dan Ya. pada saat memberikan edukasi, Mm-mm. ya kan? Karena seperti ini tingkat pernikahan ini ya kita lihat ya Pernikahan. saat ini kan
sikapnya saat ini kan tidak lagi melihat dalam arti kata tuh pokoknya aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu, kita menikah. Iya, mantap. Ya kan? Oke, gitu kan. Emang makan cinta gitu ya Pak Ismail ya? Iya, kan? Setelah Jadi, hidup berumah tangga? nah, setelah berumah tangga nih gimana nih? Ya kan? Punya anak dan kesulitan untuk mendidik anak. Baik. Iya. Oke? Iya, oke. Nah, Pak dan Ismail, saya halo perhatikan, Pak Ismail. Ditahan dulu Pak. Ya. Kita sapa dulu, ada Bapak Saiful Fadli, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Kita sapa dulu ya Pak Ismail ya. Assalamualaikum Pak Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabar Pak Pagi, Saiful? Mbak. Alhamdulillah. Luar Alhamdulillah. biasa, Mbak. Iya, baik. Kita ada Pak Dr. Ismail Petanase ini, Pak Saiful. Ya, Oh iya, Pak Dokter, salam kenal. Ya, selamat pagi Pak Saiful. baik. Ya, Iya, baik Pak Saiful, izin dulu nih. Silakan Pak Ismail dilanjutkan tadi. Nah, lanjut jadi, Mbak Nadia, lanjut. Ya. jadi orang tua ini apabila sudah mempunyai anak, ya, Mm-mm. dan kebanyakan nih, ya kan, ya ini kita bukan membicarakan seluruh ya, mungkin sudah mayoritas juga sebetulnya ibu-ibu bahkan bapak-bapak itu sendiri, Iya. yang namanya untuk mendiamkan anak ini menggunakan handphone, Nah, itu jadi masalah ya. ya kan, dikit-dikit anak kasih handphone, Kasih dikit-dikit handphone. anak kasih handphone, Ah, oke. ya kan, karena ya memang sih cara pendidikan anak zaman sekarang sama zaman dulu Berbeda. itu memang berbeda, Mm-mm. ya kan, dan cara pola pendidikan pun kita nggak bisa samakan dengan anak zaman sekarang, anak zaman itu sama zaman sekarang. Kalau zaman kita dulu kan, kalau misalnya orang tua sudah pegang rotan, ya kan, Ah, udah takut tuh ya. pasti Baik. kan. Tapi Iya. kalau sekarang nggak bisa, Baik. yang Nah, ada dilawan sama baik. orang tua Nah. sama anaknya. baik. Pak Iya Dokter, kan? iya, Nah. dengan kasus ini ada kaitan ke judi online-nya seperti apa nih Pak Dokter? Iya. Nah, kalau ke judi online-nya, jadi karena orang tua terlalu sibuk, Mm-mm. tidak bisa melihat lagi aktivitas dari anak itu sendiri, itu yang sering terjadi. Kesibukan Karena anak-anak orang ini terkadang ini suka ikut-ikutan. tua. Iya. Lihat temennya nih main judi online nih, ya kan? Main judi online, kayaknya asik nih, Asik ya nih. kan? Kayaknya asik nih, kayak gitu kan? Ikut main. Yang awalnya coba-coba, Akhirnya menjadi kecanduan, ketagihan. Baik. ya kan? Iya. Dan menjadi kecanduan itu apa? Itu kan menggunakan uang nih, sama kayak main game. Ya kan, main game itu kan ada yang namanya top up seperti kayak ada voucher pembelian barang item, ya kan, Item itu untuk permainan. sama kayak judi online, Iya. sama kayak judi online. Nah, pengawasan orang tua yang kurang di sini, Baik. ya kan. Oke. Karena orang tua sekarang ini kebanyakan, ya, biar anak diem, ya, dikasih handphone dan bablas. Iya. Ya kan, dan Baik. bablas. Dan juga kekurangannya edukasi dari orang-orang sekitar. Lingkungan ya, Pak Karena Dokter. lingkungan juga. Karena kayak gini, ini kita sudah berbicara masyarakat nih ya. Peran serta masyarakat pun kan kurang sekarang saya lihat. Lihat di daerah-daerah saya sering lihat ya, di daerah-daerah itu ya. Anak-anak ngumpul di suatu tempat nih. Kita lihat. Terkadang orang-orang sendiri bukannya untuk dicegah, tapi cuma didiamin aja. Cuma dilihat gitu ya. Dilihat aja, oh main judi online anak, Oke. ya kan? Oh main judi, oke, kayaknya anak cuma main game. Nah itu sekarang ini kurangnya rasa toleransi terhadap masyarakat. Baik. Itu sih kalau saya lihat. Iya, baik, Dokter. Terima kasih. Kita ke Pak Saiful Fadli dulu nih. Ditahan ya, Dokter Ismail. Kita ke Pak Saiful dulu. Pak Saiful, ini kasus judi online baik offline nih. Gimana Pak Saiful untuk menanggapi permasalahan ini di tengah masyarakat kita? Ya, Mbak. Jadi pertama kita sangat miris ya. Data menunjukkan dari PPATK itu sampai dengan tahun 2023 Iya. itu tercatat transaksi judi online itu hampir 327 triliun. Ini kan Iya. luar biasa. Angkanya Nah luar ini biasa. sangat luar biasa. Ini kalau diberikan untuk rakyat miskin, nggak ada lagi orang miskin ini republik ini ya. Iya. Jadi Baik. artinya saya lihat ini membuka mata kita semua harusnya. Ya. Dan baru-baru ini kita lihat memang pemerintah kita sudah membuat satgas ya. Iya. Di Kepres 21 2024 kemarin tentang satgas pemberantasan perjudian daring ya. Nah ini seharusnya tidak harus terjadi membesar dulu baru kemudian pemerintah ini
dengan sekonyong-konyongnya baru membuatkan satgasnya begitu. Harusnya ini kan sejak dulu begitu. Iya, Nah, tapi tidak saya kira tidak ada kata terlambat lah istilahnya ya. Jadi satgas ini tetap dibentuk. Kemudian saya kira perlu langkah penyadaran konkret ya. Tidak hanya berupa ada satgas penindakan, tapi juga ada langkah-langkah upaya konkret. Kita di Sumatera Selatan sendiri sebetulnya Mbak, kan ini kan ada kaitannya juga dengan kita dulu buat perda tentang pengawasan, penertiban dan pengendalian peredaran minuman beralkohol sebetulnya di perda tahun 2019 yang lalu. Baik. Nah, di dalam perda itu ada salah satunya tentang bagaimana perjudian begitu. Nah, saya kira rambu-rambu sudah dibuat, aturan sudah ada, tinggal penegakan hukumnya begitu. Baik. Kalau penegakan hukum di sini kan ada Pol PP, ya, dan inilah fungsi pengawasan di DPR. Kami di kawan-kawan di Komisi 1 sebetulnya ini ya, penegakan hukum di Pol PP ini mitranya. Nah, di pemerintah sendiri sudah ada undang-undangnya. Jadi saya kira komitmen untuk memberantas ini ya harus lebih digalakkan lagi seperti itu. Baik. Nah, Iya. lalu saya melihat dampak yang sangat luar biasa dengan judi online ini. Tadi disampaikan oleh Pak Dr. Ismail ya. Jadi memang anak-anak sudah mengenal gadget ini dari sejak bayi, mohon maaf ya begitu ya, sudah diberikan Untuk anak-anak supaya tidak nangis dikasih HP. Ini kan sudah dikenalkan hal-hal yang memang saya kira tidak sehat begitu. Iya. Ya, nah ini perlu proses hulu ke hilir, Mbak, untuk pencegahan terjadinya proses judi online ini salah satunya begitu. Baik, iya. Jadi harus bekerjasama kolaborasi ya Pak Saiful ya, tidak hanya satu stakeholder saja. Baik, ini ada satu pertanyaan mungkin saya kemukakan kedua narasumber kita, ke Dr. Ismail dulu nih. Tadi ada pendengar sempat bergabung nih, Dokter. Ada Pak Samawi di Banyu Asih, di Muara Enim, kemudian Pak Doni, ini satu suara dengan Pak Alamsyah juga. Kok korban yang kena judi online ini bisa diwacana ini akan mendapatkan bansos? Nah, seperti apa ini, Dokter, juga Pak Saiful nanti bisa menanggapi. Silakan, Dokter Ismail. Oke, ini saya baru dengar itu ya. Iya. Bansos seperti apa? Baik, iya. Kita juga nggak tahu di bansos sosial apa nih yang akan diberikan pemerintah berarti kan? Iya. Ya kan? Kalau ini cuma kritik saran ya. Iya. Kalau misalnya diberikan bansos ya sama aja membuat penjahat baru. Memanjakan ya gitu kan? ya? Iyalah misalnya saya nih, ya kan? Iya. Ayo judi aja deh. Nah itu dapat bansos sosial. Nah, iya. Aduh, tambah ruwet jadi kan. Jangan sampai gitu ya wacana ini. Baik. Ya bansos itu dalam bentuk apa? Bansos sosial apakah dia bantuan sosial berbentuk uang atau bantuan sosial itu seperti penyuluhan atau dan lain sebagainya. Iya. Kita lihat dulu nih, karena saya baru dengar hari ini ada bantuan sosial. Bantuan sosial itu berbentuk apa? Ya kan? Berbentuk apa? Dan untuk sekedar tambahan ya, di sini seharusnya Kemenfo itu bertanggung jawab sekali terhadap masalah judi online ini. Konten ini ya. Iya, karena Betul. kenapa? Contoh nih, kita bukan mau main yang jorok-jorokan ya. Tentang pornografi. Oke. Pornografi kan sekarang kan sudah mulai menurun nih, kalau saya lihat statistiknya dibanding judi online. Betul. Karena kenapa situs sudah bisa ditutup. Tapi kalau judi online ini, ya kan, judi online ini makin banyak situs-situsnya. Ya kan? Baik. Masa Kemenfo kalah sama orang yang membuat program tersebut? Nah, iya. Harusnya lebih digencarkan lagi. Baik. Jadi kita tidak semata-mata menyalahkan Kemenfo, bukan, ya kan? Ya. Tapi peran dari masyarakat juga yang masih acuh tak acuh terhadap judi online dan maupun offline. Jadi harus bersinergi, harusnya seperti itu. Dan kalau kita kembali ke bantuan sosial seperti apa? Ya. Apakah edukasi atau apa? Harus diperjelas Gitu. ya, Dokter ya. Harus diperjelas. Ini bantuan apa? Ya kan? Ya. Baik. Jadi banyak penjahat baru dong kalau misalnya ada bantuan sosial bentuk apa? Nah, jadi legalisasi itu harus diperjelas.
Ini kalau saran dari saya ya, nggak tahu Baik. dari Pak Ya, Satu. silakan Pak Saiful. Iya, menanggapi dulu nih. Iya, ini pemerintah sudah nggak ada kerjaan kayaknya kan. Duh. Jadi kacau. Baik. Ya kan, ini angin segar bagi para penjudi, Mbak, saya lihat. Nah. Ya kan, bahaya. Bahaya kan ini ju- harus disuarakan loh Pak Saiful ini. Oh iya, terus ini kita suarakan. Kita sudah menolak. Jadi fraksi PKS dari DPR RI sampai provinsi Iya, kabupaten kota kita sudah betul. menolak. Masa bansos diberikan walaupun dari Tanda kutip korbannya dari gitu. korbannya, keluarganya, dan Iya. saya kira masih banyak orang miskin yang harus diberikan perhatian oleh Betul. pemerintah, bukan Betul, pada betul. keluarga korban judi, Iya, iya iya. kan? Jadi salah sasaran, saya kira Iya. kalau diberikan kepada bansos ini kepada Baik. Iya. Baik, Pak Saiful, tadi dokter menyinggung tugas dari Kominfo sendiri ini. Gimana nih, Pak Saiful? Iya. Iya, terkait dengan Kominfo saya sepakat ya, bahwa memang sekarang ini saya katakan tadi regulasi ini harus betul-betul komitmen penegakannya, Mbak. Jadi jangan sampai aturan dibuat justru untuk memberikan peluang bagi orang melanggarnya. Baik. Ini kan tidak sehat menurut saya. Seperti itu. Baik. Baik, pendengar silakan, ada dua narasumber kita saat ini sudah kita ajak ngobrol bersama di pagi ini Dialog Palembang Pagi. Anda bisa bergabung di WA kita 0821 7927 9090. Anda bisa bertanya langsung, memberikan tanggapan dan juga masukan Anda kepada dua narasumber kita di Dialog Palembang Pagi ini. Silakan di 36997 dan juga di WA Pro 1 0821 7927 9090. Baik, dua narasumber kita izin dulu kita break sebentar ya, Dr. Ismail juga Pak Saiful. Nanti kita lanjut lagi. Ya, Mbak. Iya, kita break sebentar saja, tidak lama. Nanti kita lanjut lagi ke dialog kita pagi ini. Baik pendengar, kita akan kembali bersama dua narasumber kita setelah satu informasi untuk Anda berikut ini bersama Dialog Palembang Pagi. Hai, aku Putu. Aku Christine, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh. Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga. Kami juga punya hobi yang sama. Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan. Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan? Hidup damai dengan menerima perbedaan. Mas, depan situ belok kanan ya. Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu. Loh, ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas. Oke, Bu, siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu. Loh, Itu gimana mobilnya sih? malah nutup kiri kanan jalan. Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Nyebelin banget sih. Ya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu. Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas? Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu. Loh, Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee. kok Bruce Lee, Mas? Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Baik pendengar, kita lanjutkan kembali Dialog Palembang pagi ini. Iya, bersama dua narasumber kita di via telepon. Ini masih terhubung dengan Dr. Ismail Petanase SHMH. Ya Dok, masih gabung nih Dok? Ya, Pak. Iya, ini kayaknya Pak Saiful terputus ya, Mbak Suni. Silakan nanti kita kontak kembali Pak Saiful Fadli di Dialog Palembang Pagi. Yang mau bergabung silakan memberikan opini dan juga pertanyaan Anda dengan narasumber kita di line WA di 0821 7927 9090 atau juga nanti bisa langsung ke channel YouTube kita di RRI Palembang. Baik, Dokter, kita kembali ke Selamatkan Rakyat Perang Melawan Judi Online dan Offline. Kita lanjut ke bagaimana ini Dokter untuk pencegahan sendiri ini. Karena banyak kasus terjadi pada masyarakat menengah ke bawah. Yang harusnya uang itu dipergunakan untuk kebutuhan primer dan lain sebagainya. Silakan Dokter. Ya. Jadi, Ya. kalau untuk salah perjalanan online menengah ke bawah, itu saya sampaikan yang sebelumnya tadi. Ini sebenarnya aturannya ikut-ikutan, ya kan?
atau memang mereka itu dulu penjudi offline. Ya kan, dia penjudi offline dan akhirnya ikutan. Kayaknya lebih asik yang ini nih, ya kan. Bisa di dalam ruangan, bisa melakukan hal yang itu dengan tersendiri, tidak rame-ramean dan lain sebagainya, ya kan. Dan di sini untuk sekedar saran, sumaku saran. Iya. Pemerintah ya, ini tadi kan ada Bapak anggota, harusnya ada aturan yang dibuat lebih spesifik terhadap judi online ini sendiri. Kalau kita melihat dari Undang-Undang ITE, ya kan, kalau kita melihat dari ITE, itu belum ada yang mengatur secara spesifik masalah judi online itu sendiri. Harusnya dibuat lagi aturan yang mengatur tentang judi online itu sendiri. Tapi sampai sekarang belum ada. Iya. Ya kan. Nah, kalaupun misalnya menengah ke bawah, ya kan kayak gini, manusia ini kebanyakan selalu mengambil jalan pintas. Apa itu jalan pintas? Siapa tahu dengan judi kita bisa cepat dapat uang, bisa cepat kaya, sebagainya. Ya kan. Bahkan sebenarnya sih judi online itu bukan dalam slot aja. Pun dijudiin sampai sekarang. Iya. Itu masih judi loh. Nah itu aturan yang seperti itu harus lebih spesifik lagi yang diatur. Ya kan? Spesifik diatur. Dan juga peran dari masyarakat sekitar, ya, itu harus berperan aktif. Jangan pasif hanya cuma melihat saja. Bahkan kebanyakan orang-orang ini yang melihat ya, itu tuh anak si Ani, ya kan, kerjaan judi online tuh. Jadi omongan aja gitu. Iya. Jadi bahan obrolan gitu. Baik. Tapi nggak ada tindakan. Harusnya ada tindakan bagi masyarakat yang melihat. Ya kan? Itu gor. Tapi karena apa? Bukan anak aku juga, bukan kakak aku juga, bukan mamang aku juga. Iya, baik. Yang penting keluarga aku tidak deh. Bener-bener. Iya, bukan rahasia umum lagi seperti itu rata-rata masyarakat gitu. Iya. Ini jadi aku lihat ini nih karena kurangnya edukasi bahkan dari pemerintah sendiri belum ada namanya edukasi yang sangat tegas masalah judi online ini. Ini yang membuat saya sangat miris. Iya. Dan juga peran serta aktif orang tua itu yang memang harus lebih dipertegas lagi. Baik. Kalau bisa dikenakan sanksi orang tua tersebut apabila melakukan pembiaran terhadap anak-anak, ya kan, melakukan judi online. Baik. Kebanyakan melakukan pembiaran dan juga orang tua saya lihat pembiaran seperti apa? Cuman sudahlah nak, jangan lagi main judi online yo. Yo, kata anaknya. Agak main lagi. Baik. Iya. Nah, kita ke Pak Saiful dulu nih, udah tergabung kembali dokter. Ya. Baik. Tadi sempat terputus nih Pak Saiful. Pak Saiful, tadi Dr. Ismail mengatakan bahwa kepedulian orang tua masyarakat lingkungan. Nah, seperti apa ini Pak Saiful? Apakah ini juga bisa membuat masyarakat bisa sadar atau seperti apa nih Pak Saiful? Ya, ini memang pekerjaan yang luar biasa. Kolaborasi orang tua, dari pemerintah, APH, semuanya harus berkolaborasi menurut saya, Mbak. Jadi kan kita kan kemarin baru ada perpresnya itu, kaitannya dengan Satgas. Saya kira Satgas yang di pusat ini kan tidak bisa menyentuh sampai level bawah, begitu kan. Jadi menurut saya harus memang kalaupun misalnya dibuat, kalau dulu ada ronda maling, jadi kita buat pos kamling untuk menjaga kampung kita dari wong yang nak maling. Begitu. Nah, sekarang saya kira bisa juga dibuat semacam posko judi, pengawalan judi di kampung-kampung begitu, lewat kolaborasi pemerintah setempat yang sebagai garda terluar adalah RT RW, pemuka masyarakat, pemuka agama, ya, kita buat di kampung-kampung. Jadi paling tidak ini akan menjaga judi ini kan tidak hanya online tapi juga offline, ini luar biasa, Mbak. Ini kan juga yang ada di masyarakat kita, ya. Nah, ini dibuat satgas bersama di kampung-kampung ini, ya. Saya kira ini harus mulai dicoba di Kota Palembang ini sebagai kota Darussalam, ya, Kota Palembang ini. Sehingga ini paling tidak mengerem, ya, kalaupun tidak bisa memberhentikan perilaku aksi, ya, dari mafia judi ini, bisa mengerem. Ya kan, Mbak, mengerem. Nah, jadi ini saya kira
harus terus disuarakan. Ya, ini terima kasih RRI sudah menyuarakan ini. Jadi ini penting untuk membuka mata kita. Ada ratusan triliun anggaran yang berputar dan itu mafianya sangat luar biasa. Nah, ini harus diputus mata rantai ini menurut saya, Mbak. Baik, iya, ini harus ada kolaborasi ya intinya Pak Saiful. Iya, baik, kita ke Dokter Ismail lagi. Dokter, ini ada informasi bahwa 70% di Oku Timur ini terjadi kasus perceraian, cekcok rumah tangga akibat judi online gitu. Nah, ini tadi dokter lebih ke pengawasan orang tua. Nah, ini kalau untuk pasangan rumah tangga sendiri seperti apa nih Dokter Ismail? Ya. Oke. Kalau dari pasangan rumah tangga, ya makanya yang saya tadi awal tadi pernikahan dini. Iya. Ya kan, pernikahan dini antara pasangan wanita dan laki-laki, ya kan. Jadi karena tuntutan ekonomi, tuntutan dari seorang istri, ini maaf ya, bukan kita menyerang kamu Hawa nih nanti. Iya. Jangan tersinggung juga nih kamu wanita gitu ya. Ya, aku minta maaf dulu nih. Iya. Karena tuntutan dari seorang istri, ya kan, yang apalagi sekarang kalau tingkat pernikahan ini zaman dulu nih untuk melihat pernikahan itu 5 tahun. 5 tahun ya ukurannya ya? Ya, dulu. Tapi sekarang 10 sampai 15 tahun. Oke, baik. Dokter, mohon maaf ditahan dulu, Dok. Ya, ada pendengar kita mau gabung, kita terima dulu ya. Oke. Oke. Selamat pagi RRI. Selamat pagi Kak Nadia. Iya, Yogi. Nah, ini ada anak muda nih gabung nih dokter sama Pak Saiful. Silakan Yogi. Assalamualaikum Pak Dokter Ismail dan Pak Saiful Muhajir. Iya, dokter ya, bukan dokter. Dokter. Iya, dokter ya. Iya, dengan Pak Saiful Fadli. Silakan. Iya, ini temanya sangat unik nih, tentang judi online ya. Iya. Saya ingin beropini nih, langkah pemerintah ini sangat bagus nih untuk memblokir situs judi online kan. Karena sedikit cerita ya, ada adik teman saya itu pernah main judi online ya Pak. Itu bahkan sampai menggadaikan motor Pak. Menggadaikan motor. Masya Allah. Iya, menggadaikan motor itu, waduh, itu sangat disayangkan sekali itu kan. Dan dia sangat kebingungan gimana cara balikin motornya gitu. Tapi saya mau ngasih sedikit saran boleh Pak? Oh iya. Nah ini kan pemerintah kan udah mau mau memblokir situs judi online ya. Tapi alangkah baik juga Pak, blokir juga Pak yang aplikasi VPN itu Pak. Aplikasi apa? Kalau bisa gitu kan. Aplikasi VPN. VPN. Itu aplikasi kayak apa ya? Membuka situs jaringan dari server luar negara gitu Pak. Baik. Itu penting juga diblokir. Oke. Soalnya kalau kita aplikasi masih ada, itu masih bisa buka sih. Itu saran aku aja, cuma sedikit saran sih. Itu saja Yogi. Ya mudah-mudahan. Iya, baik. Ya mudah-mudahan didengar ya. Oke, terima kasih ya Yogi. Terima kasih untuk Pak Ismail dan Pak Saiful. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Yogi. Waalaikumsalam. Nah, ini juga tanggapan dari pendengar kita. Baik, izin Dokter Ismail bisa dilanjutkan dulu nih sebelum menanggapi Yogi tadi, masalah kasus rumah tangga tadi. Ya. Nah, jadi kasus rumah tangga tadi, ya kan. Jadi karena mereka itu tuntutan, dan juga banyak kan sekarang nih saya lihat nih, ada banyaknya yang namanya ibu-ibu sosialita. Nah, ini yang bahaya. Ini bahaya. Tapi saya enggak ya Pak. Kalau bapak-bapak pro kan kita kan. Kalau bapak-bapak nggak ada ya sosialita ya Pak Dokter ya? Apa gimana? Kalau bapak-bapak nggak ada sosialita gitu. Sosialawan. Harusnya seorang suami itu bekerja lebih keras lagi, yang akhir tapi jalan pintas, ya kan? Ya udah deh, dia aja deh aku deh kalau gitu. Dan memang ada juga sih sebenarnya memang itu tabiatnya dari awal, dari dulu, ya kan? Ditambah lagi dari tuntutan seorang istri. Iya, baik. Ya, dari istri dan dari awal. Dan yang saya sambung lagi yang masuk dari Pak Yogi tadi masalah VPN ya. Iya, itu situs juga tuh. VPN itu memang itu salah satu aplikasi untuk menerobos ke yang sulit untuk dimasuk, ya kan? Nah ini makanya tadi saya bilang peran dari Kominfo ini sudah sampai mana ini? Iya, baik. Sudah sampai mana? Baik. Penanggulangannya. Pak Saiful nanti kan? Bisa disuarakan juga loh Pak. Ini bagaimana nih Kominfo nanti ke depannya ini sangat serius sekali nih Pak Saiful. Iya benar. Baik, silakan dokter.
Kemenpo ini saya lihat ini, maaf ya, bukan saya untuk mengkritik dalam arti kata kita mengecas dia salah, enggak, ya kan? Harusnya mereka harus lebih pinter, ya kan? Dari pelaku pebisnis itu kan bisnis sebenarnya itu, aplikasi itu sebenarnya bisnis, harusnya. Tapi, ya kan? Dari Kemenpo sendiri itu saya lihat masih agak kurang. Dan juga saya minta tolong dan saya himbau nih, saya kan suka main media sosial juga nih ya. Itu kan banyak selebgram ya yang memberikan acuan nih kalau misalnya mau main ini. Oh iya betul. Jadi endorse gitu ya, dokter. Nah, jadi endorse-nya ini, jadi karena dia ini cuma hanya memikirkan uang saja, ya kan, tanpa memberikan efeknya. Baik. Padahal mereka adalah public figure gitu ya, dokter ya. Iya, betul. Si Ani orangnya mengendorse aplikasi Ani untuk main slot apa, ya kan? Benar. Syarat atau main poker atau, karena saya tahu itu judi tersebut. Iya. Ya kan? Baik. Saya sudah sering untuk melakukan edukasi terhadap masalah judi online itu. Jadi apa sih yang sering dimainkan orang mereka ini? Ya kan? Dan itu di-endorse lagi oleh selebgram. Jadi saya minta tolong nih, khususnya untuk Kota Palembang, selebgram untuk mengendorse itu coba pikir-pikir dulu deh. Itu tersebut. Iya. Jangan hanya sekedar katanya cuma main game biasa, tapi kan ada yang realnya. Ya kan, sama kayak contoh aplikasi judi online bola. Itu udah dari zaman dulu. Ya kan? Contoh kayak namanya ada perusahaan namanya S-Bobet itu kan, itu salah satu untuk judi bola. Ya kan? Tapi sampai sekarang belum diblokir oleh pemerintah. Baik. Masih bisa masuk. Ya kan? Masa untuk masalah pornografi aja sekarang saya lihat sudah agak berkurang dibanding judi online. Kenapa judi online ini tidak? Iya. Apakah oknum di situ yang berperan? Baik. Iya. Baik, Gitu. dokter. Baik. Ya. Silakan Pak Saiful menanggapi nih, tindakan tegas seperti apa, kemudian Kominfo ini seperti apa nih harus ke depannya biar gerget lagi gitu Pak Saiful. Iya. Betul. Memang harus ada goodwill saya kira ya. Sekali lagi mereka ini kan punya kemampuan. Kalau kata pengamat itu, negara ini karena dengan kekuasaannya maka penyebar hoax terbesar adalah negara begitu ya. Iya. Saking karena teknologi dipunyai oleh negara begitu Mbak. Artinya kan betul kata Dr. Ismail, untuk memblokir, untuk mencegah masuknya situs-situs luar ya yang menerobos. Ini Kominfo itu punya teknologinya seharusnya. Nah ini saya kira memang harus terus didorong ya. Kami akan suarakan terus ke pusat fraksi di DPR RI, karena sekali lagi Kominfo ini kan ada di kementerian di pusat ya kan. Kalau di daerah kan kita di Kominfo di daerah, saya kira masih ada keterbatasan dan kewenangannya. Tapi kalau di pusat mereka punya kewenangan secara nasional begitu kan. Ini akan terus kita kawal Mbak. Ya, kita sepakat bahwa ini harus diputus mata rantainya. Kasihan masa depan anak-anak kita. Baik. Begitu. Iya, baik. Dr. Ismail, saya kembali ke dokter dulu nih Pak Saiful. Tadi Yogi menyinggung ada lintas negara. Nah, apakah dokter ini salah satu penyebab besarnya, atau mungkin ada negara-negara tertentu yang memang membuat sengaja gitu seperti, atau membuat suatu negara itu bisa hancur moralnya dan lain-lain. Nah, seperti apa dokter menyikapi ini? Jadi gini, saya nggak mau nyebut negara. Memang ada yang seperti itu. Jadi kayak gini, suatu negara ini kan ingin kebodohan terhadap negara lain. Iya. Ya kan? Contoh negara A nih, negara B. Ini kayaknya negara B ini lebih mudah dibodoh-bodohin dengan judi online. Iya, dengan uang gitu. Ya, dengan uang. Jadi dia membuat situs seperti itu. Ya kan? Nah, di sini peran serta aktif dari Kominfo yang harus lebih tegas. Ya. Memang ada yang seperti itu. Iya. Yang namanya lintas negara, ya kan, lintas benua dan sebagainya. Ya. Memang ada seperti itu. Jadi negara lain ini mencari keuntungan nih. Ya, mencari keuntungan, kesempatan untuk melakukan pembodohan terhadap negara itu sendiri. Biar kenapa? Biar orangnya biar orangnya bodoh-bodoh dan mudah dikibulin. Teriming-iming dengan uang besar gitu ya. Kita lihat aja sendiri, kan bukan seluruh orang bodoh, bukan ya. Orang bodoh itu paling mudah dikibulin.
Iya. Ya kan? Dikasih ini aja deh dia nih pasti senang, udah jadilah deh dikasih yang namanya barang kayak gini, udah senang lah itu. Bahkan efeknya dia nggak tahu apa. Ya, jadi makanya tadi itu sangat penting, sangat tolong nih. Saya minta tolong dengan kaki harus lebih tegas untuk ini. Iya. Harus lebih tegas. Iya. Jangan sampai generasi muda yang selanjutnya itu menjadi generasi yang bodoh. Hanya mudah dikasih ini udah enak, dikasih ini udah enak. Kayak gitu. Efeknya yang kita pikirkan. Karena kenapa? Dari masa sekarang nih orang-orang sudah asik melakukan judi online, ya kan? Betul. Dan keturunan yang lihat siapa? Lihat dari awalnya, bapak gua aja menjudi online. Masa aku enggak gitu? Iya. Kayak gitu. Iya dari orang tua. Kalau dari Kemenko sendiri nggak ada peran aktif yang sangat tegas. Menurut saya itu sih sebenarnya. Iya baik. Pak Saiful mungkin bisa menanggapi Pak. Iya. Silakan Pak Saiful. Iya Mbak. Iya. Yang ini tadi Mbak ya? Iya, masalah lintas negara gitu. Iya. Halo Mbak? Iya, silakan Pak Saiful. Yang masih soal Kominfo tadi nih Mbak ya? Iya, atau lanjut juga tentang lintas negara tadi kita singgung dengan Dr. Ismail. Iya. Oke. Apa yang disampaikan Dr. Ismail tadi ya. Jadi betul, kita ini kan terkenal dengan 3T, terbodoh, terbelakang, dan termiskin. Dan ini kan menjadi makanan ya, makanan empuk bagi negara-negara lain. Nah ini PR tidak hanya di Palembang, Sumatera Selatan, tapi juga di Indonesia saya kira Mbak. Dan ini kan lewat teknologi ini orang semakin mengkerdilkan kita. Padahal kita ini kan Indonesia 2025 sampai dengan 2025 itu akan mendapatkan bonus demografi, di mana jumlah produktif anak-anak muda produktif ini jumlahnya harus lebih banyak di bonus demografi ini. Nah, kalau hari ini dengan teknologi kita dilemahkan, saya kira kita tidak akan bisa menjemput bonus demografi itu. Nah, ini menjadi PR juga seperti itu untuk ke depan. Jadi memang betul apa yang disampaikan tadi bahwa kita harus terus suarakan. Nah, saya kira menyuarakan ini kan tidak hanya kami di legislatif, Pak Dr. Ismail akademisi, media lewat RRI seperti ini juga harus terus kita suarakan, Mbak. Jadi bahasa saya itu jangan bosan-bosan, kita terus diingatkan membuka, gitu ya Pak Saiful. Diingatkan. Dan saya tadi menyatakan bahwa kolaborasi ini harus dimulai dari level yang paling bersentuhan dengan masyarakat di garda terdepan. Dalam hal ini RT RW seperti itu ya. Jadi bagaimana terus mengingatkan ulama-ulama ya, tokoh masyarakat gitu ya Pak. Tokoh masyarakat ya, bagaimana dampak ke depan. Jadi mungkin hari ini secara rupiah kita sudah ratusan triliun, tapi secara masa depan ya tadi sampaikan Dr. Ismail, pembodohan ini akan terus berlanjut begitu Mbak. Nah ini upaya-upaya seperti ini harus disadarkan terus, menurut saya begitu. Baik. Iya, baik. Berikan masih ada waktu, silahkan untuk bergabung bersama kami di WA. Terima kasih Pak Galih yang sudah memberikan masukannya tadi. Jadi berkaitan dengan judi online tadi sudah kita baca tadi ya. Terima kasih untuk Galih, juga Mas Yogi. Yang lain silahkan masih ada waktu di line telepon atau di WA kita di 0821 7927 9090. Kita ke Dr. Ismail lagi nih, izin Pak Saiful. Dokter, kalau kita bicara soal anak milenial, katakanlah kaum intelektual seperti di kampus, di akademisi gitu. Nah, bagaimana edukasi kepada para mahasiswa, katakanlah mereka yang sudah usianya udah dikatakan dewasa, tapi gimana untuk memahami judi online ini sendiri, Dr. Ismail? Ya, silakan dokter. Gimana nih suara putus-putus ini? Oh, putus-putus ya. Baik, kita bicara soal kaum intelektual di akademisi, berbicara soal judi online, edukasi seperti apa, dokter? Edukasi di kaum apa? Iya, di kalangan kampus sendiri seperti apa nih, Dr. Ismail? Ya. Oh, kalau untuk edukasinya seperti ini. Kalau edukasi ini itu tadi saya sampaikan, ya kan, untuk peran serta aktif orang tua itu harus sangat diperhatikan, ya kan. Nah, kembali lagi tadi, kembali lagi kayak yang cerita awal, pernikahan dini itu kalau bisa dihapus. Jangan sampai terjadi, ya. Jangan sampai pernikahan. Karena kenapa? Mereka ini kan buat aturan itu sudah mengatur nih. Dewas orang buat sana sih. Ya kan? Jadi harusnya mereka dan orang tua kita sendiri untuk menikahkan anak yang anak masih di usia dini harus berpikir-pikir deh.
Karena kebanyakan orang berpikir daripada mereka berbuat zina, mending dinikahkan. dinikahin. Harusnya nggak kayak gitu, harusnya. Harusnya ada edukasi bagi orang tua sendiri. Dan didikan anak itu jangan kita hanya melihat dari sudut faktor kita sendiri, ya kan? Tapi lihat juga nih perkembangan nanti ke gimana selanjutnya. Baik. Kayak gitu kalau menurut saran dari saya. Dan juga masyarakat ya harus berperan aktif. Jangan kita selalu menyalahkan pemerintah, ya kan? Contoh kayak anggota DPR ini mungkin sudah capek ini untuk anggota DPR itu. Pak Saiful udah capek gitu ya. Apa sih anggota dewan kita ini? Ya kan? Sebanyak apa sih polisi kita ini? Iya, gitu benar. Kan? Kalau nggak masyarakat gitu. Kalau dari masyarakat sendiri kurang adanya rasa empati Kepedulian. dan simpati. Kepedulian mereka sudah nggak ada, saya lihat. Iya. Iya kan? Ya jangan kita selalu pemerintah peran serta itu nggak aktif lah dan lain sebagainya, ya kan? Anggota dewan dan lain sebagainya, nggak seperti itu. Mungkin mereka sudah susah payah nih, ya kan? Tapi yang dari pusat juga kita minta tolong, ya Kemenpo tadi kita minta tolong secara tegas. Karena di daerah ini untuk masalah penjualan online itu sangat drastis, untuk COVID itu sangat melonjak tinggi, ya kan? Contoh aja di daerah-daerah, ya kan? Saya nggak mau sebut daerahnya. Itu generasi mudanya itu sudah nggak ada lagi mau jadi petani dan lain sebagainya, ya kan? Enak main judi aja. Iya, uang masuk gitu ya. Capek, upah harian cuma 50.000 sampai 100.000. Iya. Mending main judi online, ya kan? Ini siapa yang tahu untung, baik. Kan kayak gitu. Kasihan saya lihat pemerintah daerah ini. Iya. Terutama polisi dan anggota DPR. Saya kasihan karena apa? Suara mereka hanya satu. Contoh kayak Pak Saiful gencar-gencaran nih. Judi online kita berhasil, tapi masyarakat diam aja gitu. Benar. Iya, baik. Suara satu dikalikan oleh suara 100 gimana coba? Dikalikan aja gitu, dokter. Iya. Mungkin itu dah. Baik. Pak Saiful bisa menanggapi nih, silakan. Iya. Ya kalau akademisi Pak Dokter lebih paham ya. Iya, oke. Di kalangan mahasiswa. Tapi saya mengatakan Mbak, memang terlepas dari kebijakan yang dibuat, aturan yang ada, ini kan akhirnya kembali ke pribadi dan individu masyarakat, individu masing-masing, dan itu ruang lingkup individu itu ada di rumah begitu, ya kan? Ya bagaimana peran dari orang tua tadi, peran dari masyarakat tadi. Maka saya mengatakan harus dibuat semacam posko bersama tadi begitu ya Mbak. Jadi membentengi, kita harus buat benteng bersama. Kalau hari ini kita mengandalkan tadi kan, kalau DPR tuh berapalah jumlah anggota dewan, polisi berapa, polisi penegak hukum gitu kan. Tapi kalau kita bersama-sama mengeroyoi barang ini, saya kira komitmen bersama ini insya Allah ada hasilnya. Baik. Ya, saya berkeyakinan itu. Iya, tapi Pak Saiful, untuk mengetuk hati mereka ini seperti apa loh Pak Saiful? Ini kan namanya juga masyarakat gitu. Seperti dokter bilang tadi, ini dia bukan anak aku gitu kan. Nah, gimana benar. Pak Saiful untuk menggugah masyarakat gitu? Iya. Betul. Memang shock terapi yang paling efektif itu adalah ya dengan tidak hanya hukum secara secara formal ya, penjara atau apa, tapi hukum sosial ini saya pikir kedepannya harus mulai tegakkan ya, Mbak. Misalnya orang kan kalau kedapatan berzina misalnya kita ini kan di arah kampung gitu kan. Nah ini gitu. Judi online ini misalnya ketahuan juga bisa juga seperti itu ya. Jadi dampak sosial seperti ini saya kira ya harus ada. Bisa efek jerah juga gitu. Efek jerah gitu Mbak. Sehingga orang-orang yang melakukan ini berpikir dua kali begitu. Baik. Ya, mudah-mudahan lah ini akan terketuk hati masyarakat ya, apalagi nih masalah sudah sangat luar biasa ini. Baik, Pak Saiful juga Dr. Ismail, mungkin di penghujung ini dari dokter dulu nih, pesan buat kita seluruh pendengar masyarakat khususnya berkaitan dengan judi online ini, baik offline dan juga online. Silakan Dr. Ismail, nanti ke Pak Saiful juga. Ya. Kalau pesan dari saya, karena saya ini lebih condong ke perempuan dan anak, desertasi saya perempuan dan anak juga, ya kan. Tolong untuk masyarakat
khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, itu kita saling memberi edukasi, saling memperhatikan. Karena dalam undang-undang KDRT sendiri, KDRT gitu ya, tetangga melihat tetangga yang bertengkar, itu wajib dia untuk melaporkan. Itu wajib, ya kan? Kalau bisa masyarakat sekitar itu seperti itu, dan juga harus ada aturan lebih spesifik mengatur tentang materi judi online ini, ya kan? Karena kenapa? Itu tadi perkembangan kejahatan, tindak kejahatan ini itu sangat berkembangnya, itu sangat drastis, ya kan? Kita tidak bisa melawan arus untuk era digitalisasi, ya kan? Jadi di sini peran aktif dari masyarakat yang harus lebih harus lebih efisien lah untuk menindaklanjuti masalah ini. Jangan acuh tak acuh. Gimana kalau misalnya terjadi sama keluarga kita? Jangan kita melihat keluarga orang lain juga bukan keluarga saya. Kita harus berpikir gimana kalau terjadi sama kita. Kalau terjadi, iya betul. Nah, itu. Jadi ada nama seperti orang kita harus lebih diutamakan lagi. Itu mungkin sih saran dari saya. Dan juga orang tua harus lebih care kepada anak ya. Cuma sekedar kasih handphone biar anaknya diam, itu jangan. Baik. Iya, Pak Saiful, silakan Pak Saiful, pesan buat kita nih. Ya 3 poin Mbak. Pertama, kalau kita, saya sebagai umat Muslim ya, dan mungkin ada pendengar RI juga yang beragama Muslim, kita di Al-Maidah ayat 91 itu udah jelas bahwa kita orang-orang iman itu untuk memahami yang namanya judi, minuman keras, ya harus kita jauhi karena itu perbuatan setan. Nah ini melakukan edukasi secara masif yang pertama, ya dari semua lini. Yang kedua, apa yang disampaikan tadi dalam diskusi kita terkait dengan bansos yang diberikan kepada para penjudi online, ini akan semakin membuka lapangan kerja para penjudi. Jadi saya pikir harus disuarakan, ini harus kita tolak bansos untuk para penjudi dan keluarga judi. Yang ketiga, harus terus disuarakan bahwa ketagihan judi online itu dampak sosialnya sangat luar biasa, dampak negatifnya, ya kan? Dan ini akan merusak sendi-sendi kehidupan. Nah ini peranan dari akademisi, media, legislasi dan semuanya yang harus bersama-sama terus menyuarakan ya dampak sosial yang terjadi karena judi online dan offline ini. Baik. Saya kira itu Mbak dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Ismail juga Pak Saiful sudah bersama RRI pagi hari ini. Sukses semua untuk Bapak-bapak. Semoga sehat selalu. Terima kasih Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, baru saja berakhir kebersamaan kita pagi hari ini dialog Palembang Pagi dengan 2 narasumber kita yang begitu luar biasa. Semangat pagi di dialog Palembang Pagi ini juga dengan topik yang memang sekarang lagi bahasan kita secara nasional berkaitan dengan selamatkan rakyat, perang melawan judi online dan offline. Bersama 2 narasumber kita tadi adalah advokat dan dosen Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang, Dr. Ismail Petana CSHMH, kemudian Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Saiful Fadli. Terima kasih pendengar sudah bergabung tadi. Ada Pak Alamsyah juga yang sedang beraktivitas di tempat tugas. Kemudian juga ada Pak Sarmawi di Muara Enim, Pak Doni di Banyuwangi Jawa Timur. Kemudian juga ada tadi Yogi ya di kilometer 12. Kemudian ada Pak Galih yang sudah bergabung di Dialog Palembang Pagi. Terima kasih untuk mendengar Anda di kebersamaan kita Palembang Pagi ini. Semoga dengan hadirnya topik ini akan membuka hati kita, membuka mata kita untuk peduli. Seperti Dr. Ismail bilang tadi juga Pak Saiful, kolaborasi kita semua. Masyarakat jangan tutup mata, peduli, saling edukasi satu sama lain. Kita berantas, kita lawan judi online yang offline juga. Kemudian juga yang pasti harapan kita semua ke depan untuk remaja, kemudian keluarga kita utamanya untuk selalu menjauhi nama judi online. Pengawasan orang tua yang lebih utama. Mari kita jaga keluarga kita yang lingkup terkecil dulu dari judi online, baik offline dan juga online. Baik, terima kasih untuk semua yang sudah bergabung memonitor siaran kita di channel YouTube di RRI Palembang pagi ini, Dialog Palembang Pagi. Senadiar bersama rekan Suni dan rekan Bunga bertugas, pamit undur. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang Pagi ini.